sifat kualitatif larutan yang materinya yaitu tentang penurunan titik baku. Nah, untuk minggu kemarin adakah yang masih ingat kita belajar tentang sifat kualitatif? Masih, Bu. Tentang apa? Titik didih, Bu. Ya, kenaikan titik didih. Adakah yang masih ingat kenaikan titik didih itu? Saya, Bu. Silakan Bu Kaisa. Kenaikan titik didih itu merupakan keadaan di mana titik didih larutan lebih besar daripada pelarut murni, Bu. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya ada yang bisa menjawab soal tentang kenaikan titik didih yang kita pelajari minggu kemarin? Oke, silakan nanti. Kita beri aplaus buat Rati. Oke, sudah benar ya. Kenaikan titik didih itu rumusnya KB dikali N, kemudian KB-nya 0,52 dikali molaritasnya 0,2. Jadi kenaikan titik didihnya 0,104 derajat Celcius. Oke. Selanjutnya, penurunan titik baku ini sangat banyak kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada gambar pertama yaitu penaburan garam pada jalan bersalju. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa pada jalan bersalju ini ditambahkan garam? Ada yang tahu? Nah, Supaya saljunya benar ya, supaya saljunya mengalir. Nah, garam yang ditambahkan pada jalan bersalju ini dapat menurunkan titik beku dari air sehingga air akan membeku di bawah suhu 0 derajat Celcius. Jadi jalan tetap aman kita gunakan pada saat musim salju. Nah, sama seperti gambar yang kedua yaitu penambahan etilen glikol pada air radiator mobil. Nah, tujuannya yaitu untuk menurunkan titik beku dari air radiator mobil. Nah, jadi penurunan titik beku ini sangat banyak ya kaitannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini menganalisis sifat kualitatif larutan penurunan titik beku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP-nya dan di-scan barcode di depan. Ibu berikan waktu selama 3 menit. Bisa diakses? Bisa, Bu. Di sini bisa? Bisa, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, berarti nilainya. Oke, di sini nilainya masih banyak yang di bawah KKM ya. Nanti akan dipahami saat proses pembelajaran agar nilai postgrade-nya lebih tinggi. Baik, Bu. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Bu akan memberikan sebuah LKPD. Nah, LKPD-nya akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya sesuai yang di depan. Apakah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan memberikan LKPD. Baik, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, pada LKPD ini terdapat petunjuk penggunaan LKPD serta gambar dan wacana serta pertanyaan-pertanyaan.
Nah, silakan dilihat pada gambar. Itu ada gambar apa? Gambar es krim. Nah, silakan Ibu minta tolong satu orang untuk membaca wacana yang ada pada KPD. Silakan, Ibu. Es putar atau di daerah tertentu ada yang menyebutnya dengan nama es lontong. Ini adalah es krim yang rasanya enak, harganya juga cukup murah dan terjangkau. Ada hal yang menarik dari penjual es putar ini, itu mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk menjual es tersebut. Oke. Kemudian silakan diidentifikasi masalah yang ada pada wacana tersebut dan dibuat rumusan masalah serta hipotesisnya. Baik, Bu. Kelompok 1, apa rumusan masalahnya? Apa tujuan dari penambahan garam pada proses pembuatan es putar? Untuk hipotesisnya? Tujuannya untuk menurunkan titik bekunya sehingga es putar bisa cepat membeku. Oke, baik. Untuk membuktikan hipotesisnya, silakan Anda kerjakan soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Ibu beri waktu selama 10 menit. Baik, Bu. Enggak. Paham? Bu. Kayak gini ya, jadi tinggal dimasukkan aja angka-angkanya, dibikin dulu di kotak ini. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu kita akan memverifikasi jawaban hipotesis yang telah Ananda buat setelah Ananda mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, Ibu minta untuk kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Anita Gasirini, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama itu pada dasar data
soal nomor 5 itu jawaban dari mentok kami, yaitu jadi pernah di buku lautan yaitu 1,485 derajat Celcius. Silakan ditutup kelompok 1. Mungkin saat ini presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama, Bu. Oke. Sudah paham yang tentang perhitungan ini? Paham, Bu. Baik. Sekarang adakah Anda yang dapat menyimpulkan dari yang telah dikerjakan tadi? Jadi pembelajaran silakan Neta. Jadi kesimpulannya, yang pertama, penurunan titik beku larutan adalah penurunan titik beku pelarut yang disebabkan oleh penambahan zat pelarut. Yang kedua, penurunan titik beku larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit karena jumlah partikel larutan non-elektrolit lebih banyak. Yang ketiga, jika konsentrasi larutan besar maka penurunan titik bekunya akan semakin besar. Oke, terima kasih Neta. Kita beri aplaus buat Neta. Baiklah, Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi yaitu mengenai penurunan titik beku. Jadi titik beku adalah suhu pada nilai tertentu saat terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, penurunan titik beku ini adalah fenomena ketika titik beku suatu fluid murni menurun atau berkurang setelah ditambahkan dengan zat pelarut. Seperti tadi kita menambahkan garam pada jalan bersalju. Jadi titik bekunya itu biasanya air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, jika kita tambahkan dengan zat pelarut, maka dia akan membeku di bawah suhu 0 derajat Celcius. Nah, untuk rumusnya yaitu delta TF sama dengan M dikali KF. Nah, M itu molalitas. Nah, untuk molalitas itu rumusnya untuk molalitas rumusnya gram dibagi mr dikali 1000 per gram. Selanjutnya untuk konsentrasi ini ada juga molalitas dan juga fraksi mol yang telah Anda pelajari pada konsentrasi minggu sebelumnya. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, silakan dibuka kembali HP-nya dan dikerjakan fast pace di depan. Oke, sudah selesai semuanya? Di sini sudah selesai? Oke, Ibu akan melihat nilainya terlebih dahulu. Oke, Ibu lihat di sini nilainya sudah banyak yang tinggi ya, sudah banyak yang di atas KKM. Baik, untuk tugas Ibu akan memberikan tugas pada bahan ajar halaman 13 sampai 15 dikerjakan di buku latihan. Dikumpul minggu depan ya. Baik, Bu.